Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS open lagi. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan April 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2024 teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi dan diskusi April? Teman-teman bisa lihat video di atas untuk detailnya. Nah, kita akan lihat dulu STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Maret teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti gabung STS rekomendasi, teman-teman akan dapat dua grup ini ya, grup rekomendasi April dan grup diskusi April. Nah, untuk tahu apakah itu, teman-teman bisa lihat grup Rekom Maret. Nah, kita intip STS rekomendasi yang masih aktif saat ini, yaitu di STS rekomendasi Maret teman-teman. Di sini kita cuma di VTNY, baik, pegas nih TP singkat ya. Jadi kita ada swing, kita pisahin di tabel teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu sibuk, teman-teman bisa ngambil saham-saham swingnya aja. Terus ini kita ada Arto cuan ya, terus BTPS kita plan CL dulu, padahal ini masih bisa di hold sebenarnya. Terus ada Petro cuan, ada PTPP cuan, Adi cuan, Visi cuan, TOS cuan, VKTR cuan, dan masih banyak lagi di atasnya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi bulan April, teman-teman akan dapat bonus, itu adalah screening saham yang bisa buat investasi. Nah, ini ada 38 saham teman-teman, ini udah kita buka dan yang lain kita tutup. Nah, teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis di bulan April nanti teman-teman ya. Selain ini teman-teman juga akan dapat perkiraan dividen saham di bursa, ada 175, ini masih saya kasih. Ini yang udah lewat 12 dan masih ada 175 lagi di bawahnya. Jadi masih banyak banget teman-teman ya. Teman-teman harus wajib punya tabel ini bagi teman-teman yang mau jadi dividen hunter. Oke, kita lanjut videonya teman-teman. Sebelum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas saham ITMG teman-teman ya. Di sini hari Kamis kemarin itu ITMG drop parah ya di menjelang sesi 2 berakhir. Nah, kemarin ITMG juga udah ngomongin pembagian dividennya teman-teman ya, yaitu 1.747. Nah, ini padahal ITMG membagi dividen nih, kenapa sahamnya rontok gitu ya. Nah, kita akan coba bedah di sini ya. Siapa tahu teman-teman yang nonton video ini punya saham ITMG atau pengen beli saham ITMG. Nah, teman-teman bisa nonton video ini sampai akhir untuk jadi istilahnya tambahan referensi lah, seperti itu guys. Nah, ITMG kemarin kemarin hari bursa terakhir maksudnya, di tanggal 28 hari Kamis, itu di sekitaran jam 14. Sebenarnya ini dividennya udah diketahui menjelang sesi 1 berakhir. Nah, cuman ini kan namanya juga berita kan ada ya, orang ngetik kan itu kan. Jadi dia sekitar jam 2 gitu ya baru di post. Nah, di sini ITMG akan bagikan dividen yaitu 1.747. Nah, padahal lumayan teman-teman kalau kita lihat ITMG di sini ya, waktu sebelum rontok itu ITMG di harga 28.000 lebih. Nah, kita akan coba hitung ya berapa dividen yieldnya ya ITMG kalau misalnya dia sebelum rontok gitu ya. Nah, kita tinggal hitung aja di sini teman-teman, yaitu harganya 1747 ya, 1747 dibagi 28.000 ya kan. Nah, dikali 100. Nah, dividen yieldnya itu sebenarnya adalah 6,2 waktu ITMG di harga 28 ribuan. Nah, kalau sekarang sih 26 ribuan ya. Nah, sebenarnya guys, dividen yield 6% lebih itu lebih gede daripada dividen yieldnya Big Bank ya. Big Bank kayak BRI, Mandiri, BNI itu kan sekitaran 5% gitu ya. Nah, BCA malah lebih kecil lagi, cuma 4% atau 3% gitu ya. Jadi, sebenarnya sih menarik ya untuk dividen dari ITMG ini, tapi kok kenapa turun? Nah, menurut analisa saya teman-teman, ITMG itu kenapa turun karena memang dia sistem bisnisnya beda. Kalau teman-teman bandingin sama bank itu beda. Karena kalau bank itu pertumbuhannya itu kan kalau di Indonesia itu masih naik terus ya, nanjak terus ya profitnya. Tapi kalau perusahaan tambang kayak ITMG ini kan tambang batu bara. Ya semua tambang sih, tambang emas, nikel, timah, atau yang lain-lain termasuk juga batu bara, ini sangat dipengaruhi oleh harga komoditasnya. Ya kalau ITMG berarti ke harga koalnya teman-teman, atau batu baranya ya. Nah, ini dia penyebabnya. Kenapa kok turun padahal dividennya lumayan? Nah, teman-teman bisa bandingin harga batu baranya dari tahun ke tahun. Nah, contohnya di waktu 2022 nih. Nah, di tahun 2021 ITMG bagi dividen sebenarnya kita lihat di sini ya, guys ya. Nah, ITMG di tahun 2021 ini sebenarnya bagi dividennya ya tahun 2020 tuh kecil ya, cuma 400. Itu tahun 2021 juga 4 ribuan. Tapi
sama-sama 4.000. Kalau teman-teman tambahin nih 2660 tambah 1.700 kan 4.000-an juga. Tapi kenapa yang habis 2021 tuh malah naik sahamnya, tapi di tahun 2023 kok malah turun 2024 ini. Investor yang beli saham ITMG di tahun 2020 itu ya, terus dia dapat dividen di tahun 2021, dia masih tahan sahamnya karena harga batu baranya naik, berarti laba ITMG naik di tahun berikutnya. Nah, tahun berikutnya akan dapat dividen yang lebih gede lagi. Nah, bisa dilihat di sini di tahun 2022 ini dividennya jadi 10.000 atau naik 2 kali lipat lebih. Jadi beda ya. Nah, beda di tahun 2023. Walaupun dividennya hampir sama kayak tahun 2021, tapi untuk posisi dari batu baranya ini turun, guys. Nah, kalau tahun 2023, guys ya, tahun 2023 itu di bulan satunya ya. Ini startnya 2023 itu harga batu baranya itu masih di atas 200, teman-teman. Jadi harga batu bara di tahun 2023 awal Januari itu start di 200-an, 230 sampai 240. Nah, ini dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan dia batu baranya terus turun, dan startnya di tahun 2024 itu cuma di 129, 128. Jadi beda ya, startnya di bawah untuk tahun 2024. Ya mungkin para investor ini masih berpikir bahwa di tahun 2024 ya harga batu bara nggak kemana-mana dan justru cenderung turun. Nah, berarti dividen tahun depan ini bakal turun proyeksinya, teman-teman. Nah, itu yang menyebabkan para investor dividennya segini kurang menarik, terus dividen tahun depan diproyeksikan lebih kecil lagi karena harga batu baranya turun. Nah, berarti orang-orang pada buang sahamnya. Nah, itu guys yang menyebabkan ITMG itu turun, guys. Nah, itu akan jadi bisa jadi untuk ITMG ini bakal naik ya tergantung harga batu baranya. Kalau di tahun 2024 harga batu baranya terus naik sampai ke 150, 170 atau 180 atau bahkan 200, ya mungkin ITMG akan naik lagi. Tapi kalau harga batu baranya masih stuck aja, guys. Stuck kayak di harga 130, 120. Nah, saya kira sih ITMG akan cenderung turun nantinya, guys. Karena dividen tahun depan akan lebih kecil. Oke, sebenarnya kalau ITMG ini, guys ya, dividennya kalau harusnya ya, ini interimnya, ini harusnya manajemen itu buat lebih kecil aja. Misalnya yang 1.700 itu yang dividen interim. Ini kan interim udah dibagi nih kemarin, guys. Ini lumayan untuk dividen interim yang kemarin di sekitaran September, makanya harganya sampai ke 31.000. Itu 2.600-an. Nah, terus di sini finalnya malah lebih kecil biasanya, guys. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan bagi dividen tuh biasanya interimnya kecil, finalnya gede. Ya kan? Biasanya. Tapi ini malah interimnya yang gede, finalnya kecil. Nah, itu membuat investor itu kelihatannya kecewa gitu ya. Padahal kalau kita jumlahin dividen ITMG itu sebenarnya DPR-nya sama nih kayak tahun 2021, yaitu 70%. Nah, kalau kita tambahin, guys, dividen ITMG totalnya, guys ya, berarti 1747 ini yang nanti ditambah yang udah 2660. Nah, dividennya sekitar 4.400. Ini lebih gede daripada tahun 2021. Tapi karena memang udah dibagi duluan ya, yang 2.600-annya, terus tinggal 1.700, jadi investor lah kok turun, malahan finalnya lebih kecil. Nah, itu yang membuat investor juga kecewa juga, guys. Makanya mereka pada buang barang. Nah, terus gimana nih untuk proyeksi dari ITMG-nya? Apakah bagus buat dibeli atau enggak? Nah, kalau menurut saya sih bagus, asal sahamnya turun lagi. Ya, asal saham turun lagi. Kalau menurut saya sih ITMG kalau misalnya dividen yieldnya 8% itu menarik. Nah, 8%-nya itu berarti di berapa? Nah, kita lihat di sini, teman-teman ya. Berarti 8%-nya di berapa? Nah, misalnya kita lihat di sini. Dividen ITMG berarti 1747. 1747 ya. Ada dibagi 23.000. Nah, sekitaran 23.000 ke bawah lah baru menarik untuk ITMG ini kalau mau dibeli ya. Mungkin di sekitaran inilah. Nah, di sini, yes, di bottomnya di sini. Nah, kalau ITMG ke harga 22.000-an ya itu udah menarik, yes ya. Tapi apakah mungkin bisa ke situ? Ya mungkin iya, mungkin tidak, karena tergantung harga batu baranya juga, teman-teman. Kalau nanti harga batu bara Newcastle-nya ini naik tiba-tiba sampai ke 200, ya saya kira nggak akan ke situ. Tapi kalau misalnya harga batu baranya ini dalam
pembagian dividen ITMG nih. Kan nanti ada jadwalnya guys, come date, ex date, payment date gitu ya. Nah, nanti kan sebelum come date kan ada waktunya pasti. Nah, kalau harga batu baranya cenderung turun bisa sampai ke 110, 114 gitu. Nah, saya kira bisa aja ke ITMG ke 23.000 lagi. Ya, tapi kalau malah naik ya mungkin akan naik untuk si ITMG ini. Jadi memang saya belum punya saham ITMG nih guys. Saya belum punya untuk saham ITMG. Dan saya belum tertarik untuk beli ITMG karena kalau kita lihat dari dividennya itu ternyata di luar prediksi. Saya kira dividen ITMG itu 2000-an. 2000-an ternyata cuma 1.700 ya udahlah. Tinggalin aja dulu untuk ITMG sebelum dia ke 23.000. Nah, kalau udah ke 23.000 kurus, nah itu kita mulai mikir lagi lah buat entry ITMG. Karena kalau kita lihat di sini sebuah perusahaan tambang yang bagi dividen cuma 6%, ini agak kurang menarik teman-teman ya. Karena tambang itu kalau di atas 10% kayak PTBA atau Adaro yang kemungkinan 14 atau 15% itu menarik. Nah, kalau cuma 6% sisanya ya berarti kurang menarik. Jadi masih ada perusahaan yang lebih enak nih buat dibeli. Contohnya HMSP, GGRM, terus Astra gitu yang dividennya di atas 8%, terus IPCC juga ya sama, MPMX sama. Jadi masih banyak perusahaan yang bagi dividen yang sebentar lagi bagi dividen dengan yield yang lebih gede. Jadi mungkin itu yang menyebabkan ITMG ini turun teman-teman. Ya mungkin saja Mas dari kecil untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.